Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansah dengan NIM 2010103 dari kelas S1.08A. Cita-cita ingin menjadi DevOps Engineer. Di video kali ini saya akan melakukan implementasi flowchart ke dalam program C++. Untuk flowchartnya yang kemarin saya buat tentang perubahan arah tombol putar. Seperti ini flowchartnya. Pada inti programnya kita disuruh untuk mencari beberapa kali pertukaran arah untuk mendapatkan kombinasi angka. Nah, di sini ada langkah awalnya. Posisi tanda di atas tombol putar bisa diputar ke kanan maupun kiri. Memilih angka dengan cara memutar tombol sampai angka yang dikehendaki berada di posisi atas, kemudian berhenti sesaat. Lanjutkan ke angka berikutnya. Lanjutannya bisa ke kiri atau ke kanan. Ketentuannya adalah ke arah putaran yang lebih sedikit. Jika jaraknya sama, maka pilihannya adalah melanjutkan arah yang sama dengan sebelumnya. Putaran pertama selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu berarti kan kita harus buat variabelnya dulu. Di sini saya untuk inputnya saya pakai data string dengan nama kombinasi. Di sini nanti kita inputkan angka kombinasinya, lalu yang ini yang post variabel untuk postnya. Jadi kan misalkan tombol putar dia diputar, pasti dia akan menyimpan data arah putarnya dulu supaya nanti bisa dijumlah di akhir. Nah, untuk angkanya ini dia jumlah kombinasinya, variabel untuk jumlah kombinasi. Nah, di sini kan ada 10, isinya 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu kan ada 10. Jadi dia 10 ini, angka ini variabel untuk jumlah kodenya ini. Lalu di sini counter X-nya ini variabel untuk berapa kali perubahan arahnya. Nah, dari soal ini kan kita bisa tahu kalau pertama itu dia akan menginput nilai kombinasinya dari jumlah digitnya itu 1 sampai 100 angka. Seperti ini, panjang angka minimal adalah 1 sampai maksimal 100 angka. Berarti programnya itu pertama harus bisa mendeteksi inputnya itu antara 1 sampai 100 atau lebih atau kurang dari itu. Kalau misalkan sesuai ketentuan berarti dia lanjut, kalau misalkan di luar ketentuan berarti dia programnya selesai keluar gitu. Nah, di sini pecabangannya. Saya buat pecabangannya. Kalau ukuran stringnya dia kurang dari 1 atau lebih dari 100, dia akan berhenti programnya. Tapi kalau sesuai ketentuan, panjang stringnya lebih dari 1 dan kurang dari 100, dia akan lanjut. Nah, lalu di sini kan ada perulangan untuk menghitung, untuk memasukkan nilai arahnya dulu. Jadi nilai stringnya itu untuk mempermudahkan kita masukkan ke dalam array dulu. Nah, arraynya saya kasih nama ARR kombinasi supaya mudah. Terus ini juga counternya nanti. Terus ini juga ada inisialisasi buat variabel lagi. Kan ini dua arahnya itu kan pasti kanan sama kiri, berarti itu kita bisa pakai variabel boolean. Nah, di sini saya pakai variabel boolean untuk arah kanan sama kirinya. Sini terus ada time saat ini untuk menyimpan data arah sementaranya, terus step kanan, step kirinya. Jadi kan nanti kan ini di soalnya dia suruh mencari langkah yang paling sedikit, berarti kan dia bisa kan bebas nih, bisa diputar ke arah kanan dan kiri. Nah, berarti kita harus membandingkan kalau misalnya ke kanan sama ke kiri mana yang lebih sedikit angkanya. Nah, di sini saya pakainya. Nah, di sini
counternya dia masuk sini. Sesuai ketentuan apa enggak dia? Kombinasi I kurang dari kombinasi stringnya. Dia kan berarti misalkan kita menginputkan di sini seperti contoh soal 4350, berarti ini stringnya itu kan ukurannya berarti 4. Nah, selama belum ukuran I-nya itu kurang dari 4, dia akan terus melakukan pengulangan karena dia akan mencacah arahnya dulu satu persatu gitu. Dari mulai angka pertama, kedua sampai terakhir gitu. Nah, untuk yang angka pertama itu kan dia pasti ke kiri. Nah, untuk kondisinya itu kan pasti dia selama memenuhi ini pasti kan dia true. Kalau true jadi dia kan lanjut. Nah, untuk yang arah pertama dia itu masuknya ke sini. Kan itu yang arah ke kirinya dia itu kan pasti maksudnya yang arah angka pertama itu arahnya ke kiri pasti. Di sini kan ada di soalnya putaran pertama selalu berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri. Nah, berarti dia cuma bekerja di saat counternya itu bernilai 0 karena dia cuma satu angka. Setelah itu kan dia counternya akan nambah 1 di sini karena kita kasih fungsi counter plus sama dengan 1. Berarti dia counternya ditambahkan 1. Kalau counternya udah jadi 1 setelah ditambahkan 1 tadi, berarti kan dia akan mencari arah untuk yang angka keduanya. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk yang angka kedua dan seterusnya dia pakainya yang sebelah sini. Perulangan percabangan yang sebelah sini. Step kanan, step kirinya. Dia jadi akan menghitung arah mana yang lebih sedikit pergerakannya. Dibandingkan. Ini seperti ini. Nah, untuk yang menghitung jumlah langkahnya tadi, kita pakainya yang sini. Jadi dia step kanannya ditambahkan terus. Nah, nanti dia memenuhi. Dari beberapa kali percobaan saya dapat caranya seperti ini. Beberapa referensi. Jadi dia akan menghitung nilai step kanannya sampai beberapa kali. Yang intinya dia sampai memenuhi jumlahnya, sampai memenuhi array kombinasinya. Terus habis itu dia kan kalau dia sudah menentukan arahnya tadi kan disimpan ke dalam variabel temp secara sementara. Jadi kan di sini juga akan dicacah lagi. Kalau misalkan arahnya sama, berarti kan dia tidak ada perubahan arah, berarti kan dia nilainya 0. Berarti counternya tetap 0. Nah, sedangkan kalau nanti ada perubahan arahnya berbeda gitu. Dari angka sebelumnya dengan angka yang berikutnya arahnya berbeda, dia counter X-nya akan nambah 1. Begitu seterusnya sampai ke angka terakhir yang dimasukkan. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam program. Kita berikan variabel untuk perubahan arah dengan 0.
Oke, sudah selesai sepertinya. Kita coba run. Oke, ternyata ada yang salah. The in combination was not declared in the scope. String kombinasi. Oke, salahnya di sini. Oke, ternyata saya salah di situ. Oke, kita coba run lagi. Angka kiri tem. Oke, baris ke-39 error. Oke, tertinggal ternyata. Kita coba run lagi. Oke, program sudah bekerja. Sini kita inputkan nilainya seperti soal, misalkan 2121 3 kali. Dia sudah berhasil. Kita coba sekali lagi dengan input yang berbeda. Kan 1 2 3 4 5 harusnya 0 dan di hasilnya 0. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan 981, harusnya dia 2. Oke, benar. Tapi programnya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Di sini kita tinggal perindah saja. Di sini saya tambahkan beberapa variasi tulisan biar terlihat lebih keren lah. Oke.
Oke, jadinya seperti ini buat variasi. Oke, kita masukkan lagi soalnya. Oke, jadi programnya sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Untuk penjelasannya di sini adalah variabel-variabel yang akan digunakan. Lalu di sini kita akan masuk ke input pertama, ke percabangan pertama. Di sini apabila nilai kombinasi ukuran string kurang dari 1 atau ukuran string kurang lebih dari 100, maka program akan menampilkan ini dan program akan keluar menggunakan fungsi exit. Nah, apabila sesuai ketentuan seperti ini 1 sampai 100 digit, dia akan melakukan inisialisasi variabel lagi untuk array kombinasi yang berisi string kombinasi. Oke, dia mengisi satu persatu secara berulangan. Lalu jika sudah memenuhi ketentuan ini, dia akan lanjut ke sini melakukan inisialisasi variabel lagi bertipe data boolean. Nah, lalu ini diberi juga inisialisasi untuk counter dengan nilai 0. Lalu selanjutnya ke percabangan lagi. Apabila nilai i lebih kecil dari kombinasi size atau stringnya, dia akan melakukan inisialisasi lagi. Lalu bila kondisi ini terpenuhi juga atau while true, apabila kondisi ini bernilai true, maka dia akan melakukan perintah ini, dan juga setelah itu dia akan melakukan ini, mengisi nilai QueryTime dengan nilai post. Lalu ini sama kondisinya true. Apabila ini bernilai true terpenuhi, nah dia akan melakukan perintah ini. Nah, apabila dia telah memenuhi ini, dia akan berhenti gunakan fungsi break. Dia akan melakukan perulangan secara terus menerus sampai kondisi ini terpenuhi, dan apabila kondisi ini terpenuhi, dia akan berhenti, sama seperti yang ini. Oke, lalu setelah perulangan itu selesai, dia akan lanjut ke perintah ini, ke sini, mengisi data post dengan nilai array untuk sementara. Lalu dia lanjut lagi ke percabangan lagi. Di sini jika counternya itu 0, masih 0 karena tadi kita beli nilai awalnya itu 0. Di sini counternya 0. Berarti ini untuk tahap pertama, karena di ketentuan soal itu kan untuk pertama itu dia haruskan diputar ke kiri dulu. Nah, ini yang untuk ke kirinya. Nah, di sini kan pasti counternya ditambahkan 1. Nah, saat counternya ditambahkan 1, ini pasti nilai counternya tidak sama dengan 0 lagi. Nah, saat nilai counternya tidak sama dengan 0, dia akan melakukan perintah ini. Dia akan mencari berapa kali perputaran ke kanan dan ke kiri, mana yang lebih sedikit, berarti itu yang diambil, seperti itu. Misalkan 2 ke 3. Kalau ke kanan dia cuma butuh kalau dia ke kiri dia cuma butuh 1 langkah, sedangkan kalau ke kanan dia akan lebih banyak melangkah, berarti kan dia akan memilih ke kiri, seperti itu. Nah, kita bandingkan, lalu apabila berbeda, maka counter X nya atau counter perubahan arahnya akan bertambah nilainya. Begitu terus, lalu jika telah sampai ke kombinasi angka yang terakhir, telah selesai, dia akan menampilkan hasilnya. Di sini perubahan arahnya dengan variabel counter X, seperti itu. Terima kasih untuk quotes hari ini. Berusahalah semaksimal mungkin dalam setiap hal yang kamu kerjakan, dan apabila mungkin kita gagal, tidak masalah karena kita sudah melakukan semaksimal mungkin, dan jadikan setiap kegagalan itu sebagai pelajaran nantinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila mungkin ada perkataan saya yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.